Monggo Pak Singgih. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang budiman. Pada pertemuan malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Singgih Rakasiwi dari SMK Negeri 6 Surakarta. Alamat rumah saya di Pulau Harjo, Klaten. Yang pada malam hari ini bertugas sebagai host dalam video conference mengenal dan berkontribusi terhadap Google Maps. Oke. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan untuk presenter pada Vicon malam hari ini. Untuk presenter yaitu Bapak Dwi Kasyanto SSI, lahir di Klaten, pendidik matematika FMIPA UNS, instansi SMK Kristen 2 Surakarta, mapel yang mapel matematika. Selanjutnya ada moderator dari Bu Supriyanti Eskom yang berasal dari SMK atau yang instansinya di SMK Negeri 9 Surakarta. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Noviana selaku instruktur dari kami, serta terima kasih juga kepada Bapak Sriwono SPD dari PJ Kota Surakarta. Sedikit informasi Bapak Sriwono yang mungkin ini belum bisa online ya. Tadi dapat salam dari Mas Mufid SMK Negeri 7 Semarang. Tadi dari sana Pak. Nah, ketemu Mas Mufid selaku yang di Semarang gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu akan saya serahkan kepada Ibu moderator agar dapat membimbing atau memulai agar Bapak Dwi Kasyanto selaku presenter dapat segera menjelaskan atau memaparkan mengenal dan berkontribusi Google Maps. Saya serahkan kepada Ibu Supriyanti, monggo. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan membuka. Bapak Ibu yang hebat, hari ini kita bertemu lagi di malam-malam seperti ini, Jih. Mudah-mudahan malam ini kita dilancarkan dalam presentasi Bapak DK Kasyanto. Bapak Ibu, untuk CV Bapak Kasyanto saya perkenalkan dulu. Nama Bapak Dwi Kasyanto SSI, kemudian lahir di Klaten. Pendidikan terakhir matematika di FMIPA UNS, instansinya SMK Kristen 2 Surakarta dan mengajar mapel matematika. Demikian Bapak Ibu untuk CV Bapak Dwi Kasyanto. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kita semuanya di sini, dan waktu saya serahkan kepada Bapak Kasyanto untuk memulai presentasi pada malam hari ini, yaitu mengenal dan berkontribusi dengan Google Map yang sering kita gunakan, tetapi kadang-kadang jarang kita perhatikan Bapak Ibu. Terima kasih, monggo Bapak Dwi Kasyanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Singgih sebagai host dan Ibu Supriyanti sebagai moderator, dan selamat malam untuk Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saat ini kita mau belajar bersama, kita ingin mengenal, berkontribusi tentang Google Map. Ya, memang di hampir setiap HP Android sekarang ini kemungkinan sudah ada Google Map-nya, karena itu sudah include biasanya gitu. Dan biasanya kita juga hanya sekedar mengerti sedikit. Kadang-kadang ada sesuatu yang sebenarnya kita bisa memaksimalkan aplikasi Google Map. Kita akan mengenal tentang Google Map
bahwa Google Map adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda. Untuk sepeda ini baru versi beta, jadi tidak semua pelanggan bisa menikmati, atau angkutan umum. Nah, itulah sekelumit tentang Google Map. Fungsi Google Map. Google Map atau Map Google diluncurkan ke publik pasti memiliki berbagai fungsi yang bisa digunakan oleh siapa saja. Berikut ini penjelasan fungsi-fungsi Google Map. Mencari tempat. Ya, biasanya kita kalau pergi tapi belum tahu tempatnya, nah kita bisa memanfaatkan Google Map. Salah satu fungsi utama Google Map adalah mencari tempat dengan mudah. Keunggulan mencari lokasi pada map Google selain lebih cepat, presisi, juga dilengkapi dengan koordinat. Yang kedua, sebagai petunjuk jalan. Map Google atau Google Map menayangkan jalan-jalan secara jelas, lengkap dengan nama jalan secara detail. Map Google atau Google Map mempermudah mencari jalan dan alamat ketika kita kesulitan mencari alamat teman atau saudara atau apa saja yang mau kita cari yang sebelumnya kita belum pernah datang ke tempat itu. Yang ketiga, mengukur suatu jarak. Fungsi Google Map adalah bisa digunakan sebagai media untuk mengukur jarak tempuh antar lokasi. Jadi biasanya kalau kita mau pergi tempat mana gitu, kita sudah memiliki tujuan, maka di situ akan tertera berapa jarak yang kita tempuh. Kemungkinan juga kita akan mendapatkan juga perkiraan waktu ketika kita mulai berjalan. Yang keempat, menempatkan lokasi bisnis. Yang ini yang sebenarnya sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu yang memiliki tempat bisnis seperti toko atau tempat-tempat yang itu dikehendaki agar banyak orang mengenal atau mudah menemukan tempat tersebut. Bahkan sekolahan kita pun masih sedikit yang itu diklaim bisnis, sehingga orang menemukan sekolahan kita tidak mudah. Tapi kalau kita sudah mengklaim sekolahan kita, nah nanti kita akan lebih banyak memberikan informasi sekolahan kita di map, di Google Map. Ya. Sekarang tentang menu dalam Google Map. Menu map atau menu Google Map tergolong lebih lengkap. Map dengan citra 2 dimensi, map dengan citra 3 dimensi. Google juga menyediakan Google Earth berupa foto satelit seluruh permukaan bumi. Yang pertama adalah Street View. Salah satu menu dalam Google Map adalah Street View. Maksud Street View adalah fitur yang menampilkan foto-foto semua jalan yang ada di kota besar. Ya, biasanya kalau kita membuka Google Map, di situ ada foto yang itu ada seperti lingkaran kecil, itu tidak atau bukan gambar biasa, tapi itu gambar yang itu bisa diputar. Itu hasil dari Street View. Lokasiku merupakan fitur yang paling sering dipakai. Menu ini menjadi petunjuk untuk memudahkan orang lain mencari tempat tinggal Anda. Nah, kadang-kadang kalau saya sedang pergi gitu, nah untuk mencari tempat saya di Google Map, tinggal saya ketik rumah. Maka dengan otomatis akan menunjukkan alur ke rumah yang sudah saya beri tanda. Yang ketiga, petunjuk arah transit. Salah satu menu Google Map adalah petunjuk arah transit. Mempersiapkan perjalanan panjang, Anda harus tahu dahulu tempat transit dan rute penerbangan yang akan Anda tempuh. Jadi kalau kita melakukan perjalanan panjang, terutama pakai pesawat, maka nanti akan ada tempat-tempat transit. Jadi pesawat nanti akan turun di mana, transit dulu, itu akan ada keterangan seperti itu. Ya, bagaimana cara berkontribusi pada Google Map? Ada beberapa cara membuat atau kita melengkapi dari Google Map. Jadi data Google Map itu juga didapatkan dari kontributor.
ya, yang sering disebut dengan local guide. Ya, kontributor ini bisa mereview tempat. Kita semua yang memakai Google Map itu bisa mereview tempat. Kita bisa menilai tempat itu, mungkin kalau rumah makan, kita bisa menilai, oh rumah makan itu enak, rumah makan itu bersih, seperti itu. Memberi nilai tempat. Memberi nilai tempat, kita bisa memberi bintang 5, bintang 4, atau berapa. Nah, itu nanti masing-masing ada poin sendiri. Menambahkan foto ke satu tempat. Ketika kita mengunjungi satu tempat dan kita foto, kita bisa mengupload foto-foto itu di tempat yang kita kunjungi. Terus menjawab pertanyaan tentang tempat. Ini juga kita bisa melakukan seperti ini. Jadi nanti tempat-tempat yang sudah kita pernah kunjungi, kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Biasanya yang sering ada itu adalah apakah ada akses untuk disabilitas, misalnya itu. Terus apakah menyediakan makanan tertentu, apakah menyediakan kalau toko bahan tertentu seperti itu. Terus mengedit informasi tempat atau mengedit jalan pada peta. Nah, map itu bisa kita rubah nama jalannya. Kita bisa menambahi tempat. Kita bisa menutup tempat juga. Kalau memang benar-benar tempat itu ditutup atau sudah ditutup, misalnya toko sudah lama tutup, kita bisa membuat atau memberi tanda bahwa toko itu sudah tutup. Terus menambah tempat yang belum ada. Ya, ini yang mungkin kita membuka suatu toko dan itu belum di map belum ada, kita bisa menambahkan tempat itu. Memeriksa fakta tentang tempat di sekitar. Nah, memeriksa fakta seperti tadi yang saya katakan, itu bisa kalau misalkan satu tempat itu sudah tutup, kita bisa menutup tempat itu. Oh, tempat ini sudah tutup. Atau mungkin jam bukanya tidak cocok. Kita bisa merevisi. Misalkan di situ ditulis jam 8 baru buka, padahal aslinya jam 10 lah. Kita bisa mengajukan untuk merevisi jam buka ini. Merespon tanya jawab. Ya, di situ ada di Google Map ada semacam pertanyaan bagi tempat tersebut. Nah, kita bisa menjawab dari pertanyaan yang sesama pemakai Google Map. Beri tag pada hidangan. Nah, ini biasanya kalau kita di rumah makan, ya kita di rumah makan, terus di situ ada gambar itu. Nah, di situ belum ada namanya, misalkan nasi goreng. Di situ ada gambar nasi goreng, kita bisa memberi nama ini, namanya nasi goreng seperti itu. Ya. Menambahkan konten ke Google Map dan mendapatkan badge. Nah, ini kalau kita menambahkan, kita akan mendapatkan poin dan poin-poin ini akan dalam poin tertentu akan mendapatkan badge. Ya. Badge 1, badge 2, badge 3, sampai kadang ada master review, ada master foto, ada master sutradara. Nah, itu mungkin itu, dan kita akan melihat sebentar untuk map-nya. Nah, di dalam tampilan map itu antara laptop dengan HP itu ada sedikit perbedaan, tapi nggak terlalu banyak. Ya. Tampilan laptopnya seperti ini kalau di laptop, kalau di HP lebih spesifik lagi, ada beberapa bagian yang itu tidak dimunculkan di laptop, tapi di HP ada. Lebih-lebih kalau kita sudah pada level tertentu itu ada level beta, ada aplikasi beta. Aplikasi beta itu adalah aplikasi yang itu belum di-share secara umum, tapi sudah diberikan pada orang-orang tertentu. Aplikasi saya yang di HP itu aplikasi yang model beta, jadi mungkin agak beda dengan yang lain, ada penambahan-penambahan yang itu masih diuji coba. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang Google Map. Saya harap kalau ada pertanyaan, monggo bertanya, dan nanti kalau misalkan masih kurang mendalam, kita bisa memperbanyak lagi untuk sesi berikutnya. Monggo Bu Yanti. Terima kasih Bapak Dwi. Wah, bagus sekali ini Google Map yang sering kita gunakan ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya
untuk kita, tetapi kita taunya hanya untuk mau kemana, nggak ada jalan, ya sudah itu lewat Google Map aja gitu nggih. Begitulah Bapak Ibu untuk presentasi dari Bapak Dwi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Ya, atau untuk sharing ada tambahan lagi dari keterangan Bapak Dwi, monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Halo Pak Dwi. Monggo Bapak. Dari Pak Nur Pak, saya mau bertanya. Ya, monggo. Saya kan dulu pernah buat Google Map di rumah itu. Cuman awal-awal fotonya itu ketika saya klik itu memang posisinya mengarah bagian depan Ya. gitu nggih. Lah ini tahu-tahu kok geser ke arah samping gitu loh Pak. Jadi ketika orang klik ke situ sudah tidak bagian depannya lagi yang ditampilkan, tapi bagian samping gitu. Nah, itu cara mengubahnya di bagian mananya ya, Pak? Itu foto gitu ya, Pak? Iya. Jadi, kalau misalkan kita kan misalkan foto tentang apa Ya. hotel apa itu yang tampakkan depannya misalkan. Nah, itu saya dulu juga gitu. Cuman terus ini geser jadi yang ditampilkan itu malah sampingnya. Jadi saya putar-putar juga sampingnya. Kok jadi nggak kelihatan bagian depan yang ditampilkan sesuai dengan yang dulu pernah saya buat itu. Ya. Jadi untuk foto di Google Map, ya, untuk foto di Google Map itu kan kita bisa nambahi foto banyak sekali. Gitu loh, Pak. Nah, itu kita bisa menambahi foto-foto yang dari depan, Pak. Nah, kalau misalkan fotonya itu adalah foto 360, ya memang foto 360 ketika kita melihat itu harus diputar, Pak. Gitu. Dan itu biasanya foto 360 itu biasanya yang itu loh Pak, kalau kita lihat mobil street view, di atasnya itu ada pentolan seperti bola dan itu ada titik-titik. Nah, itu adalah foto mobil view street, Pak. Nah, itu. Jadi Bapak bisa nambahi foto sebanyaknya. Nanti foto yang banyak dilihat orang itu yang muncul banyak, muncul di situ. Itu, Pak. Jadi foto yang sering dilihat orang itu yang akan muncul di halaman muka suatu tempat itu, Pak. Gitu, Pak. Jadi biar itu biasanya kita buat yang bagian muka yang banyak itu aja. Nanti akan lebih muncul daripada yang bagian belakang. Jadi seperti contoh gini. Saya mengupload suatu tempat yang itu sebenarnya di samping rumah. Nah, ketika tempat itu dibuka, yang muncul adalah samping rumah ini. Padahal yang saya harapkan yang muncul depan rumahnya gitu loh, Pak. Nah, itu bagaimana? Ya, semakin banyak orang melihat foto yang depan, nanti yang depan itu akan menjadi halaman di cover suatu tempat itu, Pak. Demikian, Pak. Kalau ini Pak kan saya menambahkan foto gitu ya, foto. Ya. Jadi kalau saya buka Google Map, misalkan saya ngadep ke layar itu yang bagian sebelah kiri itu kan ada foto-foto yang pernah saya upload gitu. Ya. Itu bagaimana caranya agar foto yang saya upload itu ketika saya buka kan itu foto yang lama, tapi foto yang baru itu ada di bawah nggak kelihatan gitu Pak. Lah itu menampilkan foto yang baru itu tampil pertama kali itu caranya gimana ya Pak? Nah, foto lama otomatis kan foto paling banyak dilihat orang, Pak. Oh gitu. Iya toh. Jadi yang paling banyak dilihat orang itu yang muncul. Kambing. Nah, tapi foto-foto lama yang tidak sesuai itu kita bisa lapor untuk dihapus, Pak. Jadi foto-foto lama yang tidak sesuai itu kita bisa lapor, kalau itu hasil laporan kita bisa lapor untuk dihapus. Tapi tidak seketika, Pak, karena itu nanti butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu baru foto itu akan hilang. Seperti kadang-kadang gini, ada suatu tempat, ya kita ingin nutup tempat ini karena tempat ini nggak ada. Nah, 1 hari tidak tutup, 2 hari nggak tutup. Nah, kadang-kadang kami itu suatu komunitas Surakarta Local Guide itu ayo rame-rame menutup tempat ini karena tempat ini tidak sesuai itu, Pak. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ada pembajakan tempat, Pak. Tempat yang sudah terkenal dibajak orang untuk seperti untuk iklan, Pak. Iya.
pernah terjadi ada di Kartosuro, tempat ini sangat terkenal, Pak. Ya, tempat ini sangat terkenal, tapi dibajak oleh rumah makan sebelahnya. Jadi tempat ini ketika diklik, itu yang muncul adalah rumah makan sebelahnya. Nah, kami, kata lokal guide, yuk rame-rame kita merubah ini. Ya, sekarang sudah berubah, Pak. Jadi kadang-kadang kita butuh, jadi Google Map butuh suatu kekuatan agar meyakinkan, oh ini itu yang betul ini gitu loh, Pak. Untuk foto juga gitu. Semakin banyak dilihat orang, itu yang semakin banyak muncul, Pak. Demikian, Pak. Oke, tapi kalau saya pikir kan begini, Pak. Jadi untuk masalah dilihat orang itu kan maaf, tempat saya kan beberapa kali memang karena ada sedikit usaha gitu Pak di rumah. Jadi sering memang Gojek atau Grab itu kan Iya. ke tempat kami. Cuman ya itu tadi yang muncul itu malah gang sebelahnya gitu loh Pak. Jadi rumah saya kan kebetulan pojok gang itu. Kalau dulu kan begitu saya klik itu langsung arahnya itu seret fotonya yang tampil foto bagian depan. Nah, sekarang itu kok padahal banyak yang akses juga sebenarnya itu kok yang tampil malah gang sebelahnya. Jadi jalan sebelahnya itu. Berarti permasalahan di situ tadi ya Pak ya. Ya, ini aja Pak. Bapak perbanyak upload foto-foto yang bagus, mungkin yang bagian depan atau apa. Itu aja. Gitu. Ya Pak. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo. Ada lagi? Iya. Iya, mungkin ini Pak Pak Dwi, ini ada dari pertanyaan dari Pak Adimin ya. Pak Adimin pernah menggunakan Google Map ke Jogja, gitu ya. Tapi malah tersesat di gunung. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut ya? Ya ini pertanyaan dari Pak Adimin ini. Monggo. Oke. Jadi Google Map itu semua data dari kontributor seperti kita. Ya, seperti kita. Lah, mengapa banyak tersesat? Lah itu data-data itu kadang tidak valid. Nah, tapi salah satu cara agar kita tidak mudah tersesat, coba ketika kita berangkat itu disetting dulu. Kita berangkatnya pakai apa? Pakai kendaraan roda 2, pakai roda 4, atau pakai bis, atau pakai apa? Ketika kita pakai bis, nanti akan diarahkan jalan-jalan yang itu memang jalur bis. Ketika pakai kendaraan, maka diarahkan akan pakai kendaraan. Saya pun sudah pernah pakai mobil, sudah pernah tersesat di pedesaan, Pak. Jadi memang gitu. Rupanya saya lupa men-setting bahwa saya itu pakai mobil. Jadi yang terjadi seperti itu. Intinya gini. Google Map itu akan mencari jarak terdekat. Beda dengan Waze. Kalau Waze dia akan mencari jarak yang tempat yang bagus. Ya, mungkin macet dia akan menghindari. Tetapi lambat laun data-data Google Map itu akan ditambahkan. Jadi semakin banyak kontributor, nanti akan semakin banyak data-data itu ditambahkan. Dan kemarin saya habis mempelajari tentang aplikasi yang itu mengkoreksi data-data Google. Seperti contoh gini, ada di situ gambarnya sapi, tapi ditulis bebek. Nah, itu bisa kita cek atau bisa kita anggap, oh ini data ini salah. Jadi itu ada aplikasi lain yang itu bisa membetulkan data-data Google Map. Demikian juga dengan data-data tempat. Kita sebagai kontributor itu juga bisa membetulkan jalur-jalur yang itu tidak benar. Sekarang aja masih banyak sekali nama jalan yang tidak cocok juga. Nah, itu kontributor bisa merevisi jalur itu atau nambah jalan, atau kalau ada jalan tutup kita bisa melaporkan, oh jalan ini tutup. Nah, gitu. Jadi memang tidak sepenuhnya valid, maka dibutuhkan kontributor seperti kita untuk bisa menambahi data-data semakin valid. Itu Bu. Ada lagi? Ya, terima kasih. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ini banyak sekali pertanyaannya, nggih. Tapi aja Bapak Ibu, nggih. Bagaimana cara saya bisa gabung ke komunitas Google Maps Surakarta? Ini pertanyaan dari Pak Agus Dwi ini. Monggo Pak dipun jawab. Saya aja, Bu. Nomor HP saya ada.
Dan gitu. saya salah satu adminnya Surakarta Local Guide, Bu. Oh gitu. Jadi Oke. kami Surakarta Local Guide salah satu adminnya saya. Tapi kalau mau bergabung di Indonesia Local Guide monggo juga bisa. Tapi kalau Indonesia Local Guide sepertinya sudah untuk grup WA-nya sudah hampir penuh. Bisa juga bergabung dengan komunitas internasionalnya di Local Guide Connect. Di situ kita bisa berhubungan dengan berbagai macam negara. Kita bisa banyak belajar tentang Google Map dari orang-orang yang luar biasa di Local Guide Connect. Tapi untuk bisa bergabung di Surakarta Local Guide, monggo nanti bisa japri ke nomor HP saya, Bu. Itu aja. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Gitu Pak Agus Dwi ya pertanyaan jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Dwi. Saya pernah Sherlock gitu, tapi kepada Ya. tamu, tapi tamunya malah bingung. Padahal rumah saya itu di pinggir jalan gitu. Apa yang menyebabkan itu ya gitu. Pertanyaannya seperti itu. Ya. HP kita kadang-kadang perlu di refresh. Ya. Refresh yang paling mudah adalah HP kita goyangkan membentuk angka 8. Itu akan membuat HP kita lebih lebih mendekati posisi koordinat yang lebih dekat. Biasanya gini, kalau radius misalkan 1 kilo, setelah kita refresh maka akan semakin sedikit gitu. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang HP kita perlu refresh agar posisinya itu lebih valid gitu, Bu. Ya, begitu ya. Itu pertanyaan dari Pak Mulyadi sudah dijawab dengan Pak Dwi. Ada lagi pertanyaan ini Bapak. Bagaimana men-setting kendaraan yang dipakai kalau memakai Google Map biar tidak keblasuk? Dengan demikian berarti ketika mau pergi ya, kalau pakai Google Map itu harus setting kendaraan dulu ya Bapak gitu pertanyaannya. Ya, jadi lebih amannya kita pakai aja kendaraan bis. Ya, kalau gitu. kita setting pakai kendaraan bis, jadi nanti akan diarahkan pada kendaraan besar. Tetapi itu lagi, seperti yang saya katakan tadi, belum semuanya itu valid. Maka dibutuhkan kontributor seperti kita. Ya. Dan yang paling enak biasanya itu kalau teman-teman ditambah dengan GPS, gabungan penduduk setempat. Artinya Pak, ya kita sambil bertanya-tanya gitu. Jadi memang tidak 100% valid, tapi lebih amannya kalau kita pergi benar-benar tempat asing, kita pakai Google Map, tapi kita lihat marka. Ya, kalau kita lihat markanya itu tidak ada markanya, berarti kita harus mulai hati-hati. Ini benar nggak bahwa yang kita lewati itu jalur yang bagus. Tapi memang Google Map itu sifatnya adalah dia mencari jalur terpendek, walaupun mungkin jalur terpendek itu tidak bagus. Begitu, Bu. Mungkin ada yang bertanya lagi, monggo silahkan yang langsung bertanya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang pertanyaan lagi. Oh, saya mau bertanya Pak Dwi ini, Pak Dwi. Saya itu pernah ke Pati ya, Pak ya. Kemudian jalannya terus oke terus gitu. Tapi suatu saat pada saat ada belokan itu mungkin karena sinyalnya kurang bagus itu menjadikan keblasuk Pak. Apakah sinyal itu menjadikan salah satu masalahnya ya, Pak ya? Pertanyaan saya begitu, Pak. Ya, jadi kalau kita mau pergi ke tempat jauh dan dimungkinkan ke tempat jauh itu nanti sinyal jelek, kita bisa men-setting sebelum pergi, kita simpan dulu secara offline, kita download. Jadi misalkan kita mau ke Pati, tujuannya ke Pati, oke, kita tuju ke Pati, terus kita buat versi offline, kita simpan dulu, kita download dulu, setelah itu nanti kita bisa lancar sana. Tetapi itu nanti ketika mati, HP mati dan matinya di tempat itu, kita menghidupkan lagi ya blank lagi. Jadi ketika kita dari sini sinyalnya bagus, kita sudah membuat offline, nanti sampai tempat tujuan itu bisa lancar. Tapi kalau sempat tujuan nanti karena tidak ada sinyal, HP-nya mati,
kita mau memulai juga sulit karena untuk apa ya istilahnya ya, memancingnya itu tetap butuh sinyal, Bu. Demikian, Bu. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Pengalaman yang menarik sekali ya. Mungkin Ya. Bapak Ibu ada yang bertanya lagi. Ini ada pertanyaan Pak Dwi. Saya juga pernah pakai Google Map, tapi malah diubeng-ubengke. Jalannya lebih jauh gitu dari Lucy Septini gitu. Ini monggo Pak Dwi dipun jawab pertanyaannya. Ya, jadi Google Map yang sekarang itu ada tanda-tanda yang itu padat atau macet atau apa. Nah, itu kadang-kadang memang gitu. Ketika ada macet akan dialihkan ke tempat yang lain. Ya, ke tempat yang lain yang tidak macet seperti itu. Kalau bagi secara pribadi lebih enak agak jauh tapi tidak macet, Bu. Oh, Daripada dekat gitu. tapi itu. Jadi memang kita bisa memilih tempat dan tidak hanya satu jalur. Jadi di Google Map kita bisa memindahkan jalur yang ditunjukkan ke jalur yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bisa memindahkan itu kok. Tidak kaku lah. Tidak kaku harus lewat sini enggak. Tapi kita bisa memindahkan jalur itu. Jadi sebelum pergi pun kita bisa men-setting, oh nanti kita lewat sini itu bisa. Itu, Bu. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini ingin bertanya, monggo silahkan. Ini sangat menarik sekali. Sering kita pakai, tapi kadang-kadang kita begitu tidak perhatian gitu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung ke Pak DK-nya, silahkan. Mungkin saya mau nambah sedikit, Bu. Nggih, Ya. monggo Pak. Nggih. Setiap kontribusi kita akan mendapatkan poin. Ya, kita ngambil tempat itu 15 poin. Kita membuat review, kalau pendek itu 10 poin, kalau panjang itu 20 poin, plus bintangnya 21 poin. Kalau kita ngupload foto itu 5 poin. Kalau kita ngupload video, ya itu ada nilainya kalau nggak salah itu 7 poin. Nah, poin-poin itu akan diakumulasi menjadi level. Level 1, level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu, mungkin sudah pernah dapat email. Wah, dapat voucher dari hotel ini. Nah, mungkin itu yang sering diterima. Jadi kadang dapat voucher hotel, kadang dapat voucher untuk GoFood, kadang dapat voucher untuk ini itu, Bu. Itu kalau ada poin-poinnya seperti itu. Jadi itu yang ya itu bukan upah sih, karena sifatnya kontributor local guide itu kan relawan, bukan digaji. Tapi ketika dapat itu kan juga senang juga. Itu, Bu. Ya. Demikian Bapak Ibu, ada yang bertanya, monggo silahkan. Mumpung waktunya masih sedikit, kurang 4 menit lagi karena tadi kita agak mundur, tapi waktunya nanti selesainya pas mawon ya. Mungkin di Monggo. berikutnya juga ada yang ingin presentasi lagi gitu. Mau tanya Bapak? Monggo. Ibu, monggo langsung ke mawon Ibu ya. Tadi foto dan video dapat nilai 7, Nggih. Berarti itu masuk poin yang keberapa? Nggih, masuk poin yang keberapa? Maksudnya poin berapa pripun? Itu kan Tadi nanti di total, Bu. Oh, ngeten, nggih. Itu total, Nggih, Pak. Bu. Nggih. Berarti Ya, jenis total akhir. Nah, ini kalau di screen saya itu ulasan saya dapat ini, Bu. Di total nanti sudah dapat level berapa. Kalau saya udah level 10, Bu, di sini, Bu. Nggih. Saya masih jauh, belum ada apa-apanya. Enggak apa-apa, Bu. Nanti ditelateni, Bu. Terima kasih. Ya. Mungkin ini sudah jam 19.57 Pak Dwi. Nggih, untuk waktunya kayaknya sudah cukup nggih. Monggo Pak Dwi dipun tutup dulu aja Pak Dwi menyudahi. Karena jadi saya menginginkan waktu ya. Untuk kesimpulan ya, Bu. Nggih, monggo Pak. Kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya Google Map bisa membantu kita mencari tempat, bisa membantu kita untuk mencari jarak juga, penunjuk jalan. Dan di Google Map itu masih banyak sekali data-data yang nggak valid. Nah, itulah tugasnya
seorang kontributor untuk membetulkan data-data itu, bisa nambahi jalan, bisa nambahi tempat, bisa nambah itu. Jadi memang dalam data-data Google Map itu belum 100% valid, maka dibutuhkan kontribusi untuk bisa membuat semakin valid dari data-data Google Map itu. Tapi yang pasti semakin hari semakin banyak orang membutuhkan Google Map, entah itu untuk petunjuk jalan, entah itu mau pergi kemana, entah itu kadang-kadang mau ke warung apapun kita bisa mencari Google Map. Itu Bu. Terima kasih Bu Yanti. Iya. Terima kasih Pak Dwi sudah memberikan kesimpulan pada pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan dan ilmu kepada kita semuanya karena sangat menarik sekali bercerita tentang Google Map ini ya. Setiap hari kita pakai, kita mau kemana-mana pakai gitu nggih. Ini. Bapak Ibu yang hebat, malam ini kita sudahi karena waktu kita sudah jam 19.59. Jadi waktu saya kembalikan kepada host. Monggo Pak Singgih, waktu kami kembalikan. Ibu Yanti, terima kasih sudah menjadi moderator pada presentasi tentang Google Maps tadi. Mungkin sekian dulu untuk Bapak Ibu Guru yang hebat untuk Pikon pada malam hari ini. Dari saya selaku host Singgi Rakasiwi, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan bagi nanti yang masih di sini nanti bisa untuk melakukan presensi dulu. Jangan lupa sebelum keluar bisa presensi dulu. Demikian untuk Pikon pada malam hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini saya kembali lagi, Ini sudah saya matikan untuk sesi yang perekaman. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru yang belum